dx dikurangi C integral X kuadrat dt itu sampai negatif, ya jangan diam diri, begitu kan ya? Jangan membiarkan hasil itu. Kalau itu terjadi, kesalahan pasti terjadi, begitu di dalam perhitungan. Bisa Anda memiliki intuisi seperti itu, judgment seperti itu, bisa begitu? Bisa iya? Bisa, Pak. Tanpa intuisi, ya Anda bablas saja, negatif ya biarin begitu. Tapi ini masalah engineering, nggak mungkin di dunia ini akan terjadi begitu, itu kan ya. Jadi bisa saja Anda melakukan integral energi input FDX itu bisa saja ada kesalahan, dalam menghitung energi disipasi bisa membuat kesalahan, ketika Anda selisihkan bisa saja negatif pada selang waktu tertentu. Nah, di situ saya berharap Anda nggak membiarkan hasil itu lewat begitu saja, begitu ya. Bisa dimengerti kan ya? Anda harus bayangkan masalah engineeringnya, begitu. Jadi energi yang tersisa ini harus positif. Selisih antara energi input dari beban luar dan energi yang terdisipasi ini harus positif. Apapun beban luarnya, berapapun besaran viskositinya, begitu, tetap harus positif. Bisa dipahami? Nggak tergantung jenis bebannya, nggak tergantung viskositinya, bahasa engineeringnya pasti positif, begitu kan ya? Bisa dimengerti? Mungkin Anda masih ingin mengetahui lebih jauh. Bagaimana kalau gayanya gempa misalkan, redamannya besar sekali, tetap jawaban engineering tetap selisihnya itu positif. Bisa intuisi Anda membenarkan itu? Bisa iya? Bisa, Pak. Oke. Harus dirasakan. Nah, jadi kalau kita plotkan antara energi input dari beban luar dan energi yang didisipasi oleh dashboard, ini kurvanya, kasarnya, ini juga asal saya gambar, tapi logika saya mengatakan begitu. Logika engineering mengatakan begitu. Beban input energi dari beban luar itu dalam kondisi ini bisa naik turun begitu, tetapi tetap kurvanya ada di atas kurva energi yang didisipasi oleh dashboard. Begitu kan ya? Tetap harus ada selisih. Tidak mungkin kedua kurva ini berpotongan. Iya kan? Nggak mungkin kan? Kalau berpotongan kan berarti pada titik potong tadi nggak ada sisa energinya, begitu kan ya? Kalau kedua kurva ini berpotongan, sisa energinya pada saat tersebut kan nol kan ya? Ya, Pak. Padahal ini sistem lagi bergetar ini. Berarti energi kinetiknya ada, energi potensialnya ada. Kalau kita jumlahkan nggak bakalan nol kan ya? Padahal energi sisa itu dipergunakan untuk energi kinetik dan energi potensial. Jadi logika engineering akan mengatakan kedua kurva ini tidak akan berpotongan, begitu.
Bisa ya dimengerti ya, bisa dicamkan ya. Jadi kalau hasil hitungan Anda itu Anda plotkan sampai berpotongan, mestinya intuisi Anda akan mengatakan pasti ada kesalahan ngitung, begitu kan ya? Ya Pak. Ya, oke, yakin begitu ya? Jadi Anda ini mencermati formula engineering, begitu kan ya? Sehingga di dalam mencermati formula tadi, kita harus mengenali dengan baik perilaku engineering dari persoalannya, begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini ada kurva riwayat energi, begitu. Jadi selisih antara energi dari beban dan energi terdisipasi ini selang ini. Nah inilah setiap saat yang diperlukan oleh sistem untuk bergetar. Begitu ya? Bisa dimengerti kan ya? Jadi kalau Anda dihadapkan pada formula engineering, hendaknya disisihkan waktu untuk mencermati ya, apa yang, message apa yang terkandung di dalamnya, begitu. Jadi kalau persamaan ini hanya Anda lihat sepintas saja, Anda nggak ngerti apa-apa. Karakteristik dari persamaan ini ceritanya gimana, nggak akan bisa cerita dia. Persamaan ini nggak bisa cerita, tersimpan dalam-dalam begitu ceritanya. Kita harus bisa menggalinya sendiri. Ya, ini sebagai latihan. Ketika Anda melihat persamaan formula engineering, nah kita harus menggali cerita di balik formula tadi begitu. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan mengenai getaran paksa yang diredam akibat beban harmonik yang kemarin kita bahas, khususnya untuk respon steady state-nya. Kita sudah bahas ini kemarin, respon steady state getaran paksa untuk sistem yang diredam. Ya, seperti ini formulanya. Kita akan coba evaluasi respon simpangan steady state ini lebih lanjut, begitu ya. Coba kita akan definisikan apa itu dynamic magnification factor, begitu. Ini didefinisikan sebagai amplitudo simpangan terhadap, ini ada unsur F0 per K. Kita akan punya persamaan dalam bahasanya adalah double ditambah C ditambah K sama dengan omega T. Begitu kan ya, ini persamaan diferensial geraknya kan demikian kan ya. Iya Pak. Terus mendapatkan solusi getarannya ada unsur F0 per K itu, ada F0 per K. Nah, itu kita bisa pandang sebagai simpangan statik, begitu kan ya. Kalau F0 itu dikenakan pada sistem saja sebagai beban statik, maka ini ada displacement statiknya, begitu kan ya. Ini displacement statik. Displacement statiknya, begitu kan ya. Nah, jadi dari
respon steady state ini kita bisa mendapatkan nilai amplitudonya. Ini kan fungsi sinus kan ya. Fungsi sinus itu berarti maksimumnya kan 1. Sehingga respon maksimumnya ya sebetulnya adalah F0 per K dibagi akar yang ada di dalam tanda kurung ini. Kalau kita definisikan dynamic magnification factor itu sebagai rasio antara amplitudo simpangan dengan simpangan statik ini, maka kita dapatkan formula seperti ini, di mana D ini bergantung kepada rasio frekuensi dan rasio redaman. Begitu kan ya ini? Oke, bisa dipahami ini? Jadi pembesaran simpangan dinamiknya ini bergantung kepada rasio frekuensi R dan bergantung kepada rasio redaman ke Si, begitu. Nah, tentu saja nilai D ini bergantung pada 2 parameter itu, rasio redaman dan rasio frekuensi. Kalau kita buat kurva dynamic magnification factor D tadi terhadap rasio frekuensi, sumbu horizontalnya adalah rasio frekuensi, sumbu vertikal adalah parameter D-nya. Nah, kalau kita gambarkan untuk beberapa rasio redaman, ini kita dapatkan beberapa kurvanya. Kurva engineering itu lagi-lagi juga banyak menyimpan informasi seperti formula engineering. Kurva engineering juga sama. Ya. Jadi juga saya berharap kalau Anda dihadapkan pada kurva demikian, cermati. Dia menginformasikan apa saja sih, begitu. Ya, jangan sekelebat aja, begitu. Ini menyimpan banyak informasi. Jadi struktur itu bisa dikenakan beban dinamik seperti ini. Ini ada amplitudo beban. Kalau amplitudo beban itu kita kenakan sebagai beban statik, maka respon statiknya seperti ini. Tapi ini adalah masalah dinamik, jadi salah satunya ada persoalan frekuensi dan juga ada persoalan redaman. Kita lihat, kita cermati. Kita akan bermain dengan struktur bangunan sipil pada lazimnya. Struktur bangunan sipil pada lazimnya itu memiliki rasio redaman tidak lebih dari 20%. Ya. Bangunan sipil di darat yang lingkungan luarnya itu adalah udara, begitu, maka rasio redaman ke Si itu tidak lebih dari 20%. Nah, coba kita cermati. Dari kurva ini, bagaimana kondisi respon dari bangunan sipil? Anda lihat nilai rasio redaman yang antara 0 sampai 20%. Begitu ya? Ini kan kita cerita untuk struktur bangunan sekitar yang koefisien redamannya yang lazim, begitu. Anda jangan melihat koefisien redaman yang terlalu besar, itu kurang relevan, begitu ya. Matematik sih bisa menunjukkan, tapi kita berkepentingan untuk yang strukturil. Jadi terlihat dari sini, kalau rasio frekuensi itu sama dengan 1, artinya frekuensi beban luar sama dengan frekuensi naturalnya, maka Anda lihat di sini, semakin kecil rasio redaman, dia akan menuju ke nilai D-nya menuju ke lebih besar. Makin kecil rasio redamannya, makin besar. Seperti kemarin sudah kita tunjukkan, akan terjadi resonansi kalau rasio redamannya sama dengan 0. Begitu kan ya? Begitu ada redaman,
mulai mengecil nilai D-nya begitu. Tapi kita batasi, kita cermatin yang di bawah 20%. Nah, kalau antara lain di sini saya bisa tuliskan begitu, untuk nilai R sama dengan 1, dapat diketahui bahwa nilai dynamic magnification factor D tadi itu menjadi 1/2 V. Jadi di sini, ini kalau R1, maka perpotongan kurva ini nilainya adalah 1/2 V ini. Perpotongan kurva dengan sumbu R sama dengan 1 itu nilainya 1/2. 2 kesi. Ya, 2 kesi. Untuk nilai redaman 0 itu akan didapatkan itu D tak berimbang, yaitu terjadi resonansi. Untuk nilai rasio frekuensi kesi sama dengan 0, yang berarti frekuensi beban luar itu sama dengan natural frekuensinya. Berarti untuk di sini, ya, untuk rasio frekuensi R itu sama dengan 0 itu kan berarti frekuensi beban luar kan 0 kan ya. Kalau frekuensi beban luar itu sama dengan 0, maka ini seolah-olah bebannya statik, begitu kan ya? Ya, Pak. Kalau frekuensi beban luar itu sama dengan 0, bahasa engineeringnya itu beban statik. Nggak ada getaran kok. Frekuensinya 0 itu kan nggak ada getaran. Jadi beban ini menjadi beban statik kan ya. Oke, bisa dimengerti pengertian R sama dengan 0? Bisa, Pak. Jadi kalau R sama dengan 0, rasio frekuensi sama dengan 0, beban ini identik dengan beban statik. Jadi apapun, berapapun nilai redamannya, ya karena itu beban statik, maka nilai D-nya sama dengan 1 nih. Ya berapapun redamannya, nggak berpengaruh. Bebannya beban statik ya, nilai D-nya 1 kan ya. Bisa dimengerti? Kemudian yang ketiga, untuk bangunan sipil pada umumnya, yang mana rasio redamannya itu di bawah 20%, coba kita cermati kurva ini, maka jika nilai R lebih kecil, ini lebih kecil ya, lebih kecil dari akar 2, dapat diketahui beban harmonik akan memberikan amplitudo simpangan dinamik lebih kecil dari simpangan statik. Artinya D-nya kurang dari 1. Kalau nilai R lebih besar dari akar 2. Akar 2 kurang lebih di sini. Maka beban dinamik itu akan menyebabkan amplitudo simpangannya justru lebih kecil dari akibat beban statik F0 ini saja. Begitu kan ya? Sementara kalau nilai R lebih kecil dari 1,35, maka Anda lihat amplitudo simpangannya lebih besar daripada respon statiknya, begitu. Kok bisa begitu loh ya? Kok bisa begitu? Feeling engineeringnya gimana begitu? Ini kan dalam rangka membangun intuisi kan ya. Coba kita bisa punya intuisi engineering itu harus diniatkan dan harus dibangun sedikit demi sedikit begitu. Kalau kita punya model, kalau kita getarkan, kita kenakan gaya, kalau gaya itu frekuensinya tinggi, maka struktur
struktur itu nggak terlalu cepat bisa mengikutinya. Kalau frekuensinya sangat tinggi, justru ini makin ke kanan kan berarti frekuensi beban luar makin tinggi kan ya. Bisa diplototin itu kurvanya. Kalau sumbu horizontal ini makin ke kanan, itu berarti frekuensi beban luar semakin tinggi. Akibatnya ini nilai D-nya makin kecil tuh. Itu artinya bahwa struktur nggak bisa ngimbangin getaran yang terlalu tinggi itu nggak bisa begitu. Jadi lebih banyak diam saja begitu. Untuk frekuensi yang sangat tinggi malah masanya diam saja begitu. Tapi kalau untuk frekuensi yang kecil di bawah 1,35 maka getarannya bisa besar ini. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita akan lanjutkan kondisi spesial sekarang. Tadi kita membahas mengenai ini getaran paksa yang diredam. Tadi kita membicarakan sesuatu rasio frekuensi yang tidak sama dengan 1, ya, yang tidak sama dengan 1. Nah, kita akan bicarakan khusus kalau nilai R ini sama dengan 1. Kalau nilai R sama dengan 1, berarti frekuensi beban luar sama dengan natural frekuensinya. Apa yang terjadi? Begitu. Ini ada rekaman. Kemarin ketika rasio frekuensi itu sama dengan 1 dan tidak diredam, terjadi resonansi kan kemarin. Ya. Nah sekarang kalau dihadirkan redaman, apakah terjadi resonansi? Ayo kita cari, kita telah dengan matematik begitu. Ya. Solusi steady state-nya untuk persamaan ini frekuensi beban luarnya juga omega 0 nih ya. Ini omega 0. Ini R berarti 1. Ini adalah solusi steady state untuk R tidak sama dengan R secara umum begitu. Kalau R sama dengan 1, solusi steady state ini menjadi bagaimana? Ya, substitusikan saja ini R1. Kalau R1 sudut tetanya berapa ya? Ini pembaginya jadi 0 ini kalau untuk sudut teta. Berarti sudut tetanya 90 derajat ini. Sudut teta menjadi 90 derajat. Kalau R sama dengan 1, maka kalau kita substitusikan itu R1, maka steady state-nya menjadi lebih sederhana, menjadi ini steady state-nya. Bisa dimengerti? Nah, kemarin sudah kita tunjukkan solusi komplementernya. Ya. Ini solusi komplementer. Dalam hal nilai R sama dengan 1, kita dapatkan ini solusi komplementernya. Nah, Bapak solusi lengkap. Ini initial condition diam begitu, kita dapatkan solusi lengkapnya, solusi uniknya adalah ini. Ya. Solusi uniknya adalah ini. Nah, coba kalau kita terapkan untuk redaman yang kecil. Kalau redaman yang kecil dan nilai rasio frekuensi sama dengan 1, maka solusi riwayat waktu ini kita bisa sederhanakan. Untuk cukup kecil, maka ini bisa kita ambil sama dengan 0 begitu. Dan solusinya menjadi ini. Solusinya menjadi ini. Jadi ini rasio antara riwayat waktu simpangan dengan simpangan statiknya itu sama dengan ini. Nah, kalau kita plotkan kurvanya persamaan ini, jadinya ini. Nah,
mirip resonansi, tapi tidak sepenuhnya resonansi. Puncaknya dibatasi, yaitu 1/2 kesi. Seperti tadi yang kurva dynamic magnification factor tadi, ini. Ini untuk R sama dengan 1 adalah 1/2 kesi. Jadi batasnya ini, envelope-nya ini 1/2 kesi. Ini envelope dari kurva amplitudenya adalah 1/2 kesi. Jadi hampir mirip dengan resonansi kemarin, tetapi tidak menuju tak beringkat. 1/2 kesi. Ya. Tapi kalau kesinya 0, ya menjadi tak beringkat begitu. Bisa dimengerti? Ini kok semua muka ini praktis nggak kelihatan semua ya. Ini saya kok bicara sama tembok-tembok aja ya. Ini udah ada yang on cam, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak mau nanya, Pak. Menghadapi respon seperti ini masa sih diem aja begitu? Nggak terusik begitu logikanya? Pak, maaf Pak. Ya. Mau bertanya Pak terkait rumus yang sebelumnya Pak, tepat di atas grafik ini. Pak yang ini Pak. Di sini kan, nah yang paling bawah Pak, yang di kotak. Ya. Saya agak bingung aja Pak, karena kan itu kan rasio redamannya dianggap cukup kecil, makanya rumusannya jadi kotak yang di bawah. Tapi kan itu di atasnya ada rumus eksponensial pangkat minus rasio redaman dikali omega 0 kali T. Sedangkan rasio redamannya tadi cukup kecil ya Pak. Kenapa tidak menjadi E pangkat 0 gitu ya Pak? E pangkat 0 itu berapa? 1 Pak. Itu satunya kan malu tampil di sini. Atau ini jadi satu, jadi pembilang ini. Iya kan? Iya Pak. Jadi nilai ini kalau kesinya cukup kecil, kita bisa ambil sama dengan 1, begitu kan? Tapi di sini ada kok. Tuh, masih kita pertahankan. Cuman yang ini kita anggap, kita abaikan yang ini. Ini kan masih ada. Ini masih ada. Iya kan? Siapa yang tanya? Ini kalau Pak, ya Pak, masih ada Pak. Masih ada eksponensialnya, masih ada tuh. Ini kosinus omega D-nya, omega D itu mendekati omega 0 kalau kosinya kecil, begitu. Tapi yang fungsi sinus ini, pengalinya ini, kita abaikan. Ya, bisa dimengerti? Jadi ada pengantarnya, jadi untuk nilai rasio redaman kecil, maka kita bisa abaikan yang parameter sinus ini. Ini kita abaikan. Jadilah ini begitu. Oke? Sehingga kurvanya demikian jadinya. Bagus ya kurvanya. Responnya begitu ya. Kalau Anda melihat kurva itu, bayangkan persoalan engineering-nya itu menjawabnya seperti apa, begitu ya. Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Baik, berikutnya kita bicarakan gempa. Ya, respon dinamik akibat gempa. Di awal sudah saya jelaskan bahwa ketika gempa terjadi, maka realnya getaran itu bisa terjadi ke segala arah, begitu ya. Bangunan sipil ketika kena gempa, simpangannya itu bisa arah horizontal
dan juga vertikal, begitu. Karena hiposentrumnya itu ada di bawah sana. Jadi ketika energi merambat, itu kan ke segala arah. Karena energinya itu menjalar ke segala arah, maka material atau media yang dilewati, batuan atau tanah yang dilewati itu akan bergetar, juga getarannya ke segala arah, begitu kan ya? Ketika sampai permukaan bumi ini, di mana tanah ini kita injak, getarannya juga ada komponen vertikal, juga horizontal, begitu kan ya? Nah, kita akan fokuskan ground motion ini untuk gempa horizontal. Tapi saya sudah antarkan dan ingatkan, struktur ketika kena gempa pasti gerakan arah vertikalnya itu ada, begitu. Sebetulnya nggak berbeda jauh dengan analisisnya, begitu. Ya, untuk gempa horizontal dan vertikal, tapi kita fokuskan di sini untuk gempa horizontal. Coba Anda cermatin gambar yang ada ini, ilustrasi yang ada ini. Ground motion itu adalah gerakan permukaan tanah akibat gempa. Kalau di sini berarti ground motion itu akan mengganggu posisi fondasi. Fondasi bangunan akan tergetarkan, dalam kasus ini tergetarkan arah horizontal, begitu ya? Akan bergeser, akan berosilasi fondasi ini. Coba tinjau pada saat T tertentu, maka fondasi ini akan bergeser, begitu kan ya? Juga lantai atas juga bergeser, begitu kan ya? Kolomnya akan terlentur, begitu kan ya? Jadi dari ilustrasi struktur ini, ketika gempa mengenai bangunan sipil, maka fondasi akan bergeser, kolom akan terlentur, lantai atas akan bergeser juga posisinya. Dengan demikian, sebetulnya ada 3 jenis simpangan untuk struktur bangunan gedung ini, yaitu adalah simpangan di tingkat fondasinya, yaitu ex-ground-nya, adalah simpangan di tanahnya berarti, dan kedua, simpangan di lantainya, yang kita akan sebut sebagai simpangan absolut, begitu. Dan ketiga adalah simpangan lenturan kolom ini, begitu. Jadi dalam hal gempa, ada 3 besaran displacement atau simpangan yang perlu kita evaluasi. Bagi strukturnya sendiri adalah simpangan kolom, yaitu yang kita sebut akan simpangan relatif. Tapi untuk lantainya adalah simpangan absolut. Bisa dimengerti dari gambar ini, ada simpangan di ground, ada simpangan relatif untuk kolom, dan ada simpangan absolut untuk lantai. Dan hubungannya adalah ini, antara ketiga simpangan tadi, X absolut sama dengan X ground ditambah dengan X relatif. Begitu kan ya? Ya, bisa dimengerti. Nah, persamaan kesetimbangan dinamiknya adalah seperti ini. Seperti seolah-olah ini sama dengan 0, begitu. Coba Anda perhatikan dari diagram ini, untuk masanya, begitu. Ini bangunan ini dianggap sebagai shear building. Kalau shear building dan masanya itu tergumpal pada lantai, maka gaya yang diperhitungkan dari kolom itu adalah gaya geser, bukan momen lentur. Gaya geser, makanya dinamakan shear building.
bangunan geser. Suatu bangunan bertingkat atau bangunan satu lantai ini dianggap bangunan geser bila mana lantai ini kekakuan aksialnya tak berhingga, kekakuan lenturnya tak berhingga. Jadi tidak mengalami perubahan panjang dan tidak mengalami lenturan untuk lantai. Jadi kekakuan lentur dan kekakuan aksial lantai dianggap tak berhingga. Sementara untuk elemen kolom dianggap kekakuan aksialnya tak berhingga, jadi tidak bisa memanjang, tidak bisa memendek, namun kekakuan lenturnya berhingga, sehingga terjadi lenturan. Nah, itulah kondisi engineering suatu bangunan bila dianggap sebagai shear building. Dengan demikian, gaya yang dilahirkan oleh kolom dalam perhitungan dinamik ini adalah gaya geser. Makanya kita sebut shear building. Bisa dimengerti? Anda sudah belajar kan? Analisis struktur? Berapa? Jadi syarat teknis ketika suatu bangunan dianggap shear building, ya tadi, lantai dianggap kekakuan lentur dan kekakuan aksialnya tak berhingga. Jadi lantai itu tidak melentur dan tidak berubah panjangnya. Sehingga kalau terjadi displacement seperti ini, titik di sini dan titik di sini itu simpangannya sama besar, begitu. Sedangkan kolom kekakuan aksialnya tak berhingga, sehingga kolom itu tidak memendek maupun memanjang, sehingga levelnya tetap dalam mengalami displacement, tetapi bisa terlentur, kekakuan lenturnya berhingga. Itulah shear building, begitu ya. Sehingga displacement lantai ini dimanapun akan sama besar, begitu. Hanya satu arah, horizontal saja, begitu. Nah, persamaan diferensial geraknya adalah dibangun dari ini, begitu. Anda lihat bahwa kok bisa demikian? Anda lihat saja modelnya ini. Lantai mengalami displacement absolut. Kolom yang akan melahirkan gaya geser mengalami simpangan relatif. Dan redaman akan kita perhitungkan dari komponen kolom saja. Ya. Nah, jadi gaya inersia dari massa, ya tentu saja percepatannya harus diambil adalah percepatan dari simpangan absolut ini, begitu. Jadi ini adalah percepatannya adalah percepatan absolut. Sedangkan kolom itu simpangannya adalah simpangan relatif. Dan untuk gaya redaman akan kita perhitungkan kontribusi dari kolom saja, sehingga di sini adalah X dot-nya adalah X dot untuk simpangan relatif. Bisa dimengerti? Dalam hal ini akan kita anggap perilaku struktur tetap elastik linier, karena nilai K-nya akan kita anggap konstan, begitu kan? Meskipun ada disipasi energi, kita akan anggap linier, begitu ya. Anda perhatikan di sini ada simpangan absolut, yang dua artinya ada simpangan relatif. Persamaan diferensial ini sebetulnya kita bisa selesaikan di dalam tatanan sumbu relatif ataupun di tatanan sumbu absolut. Ada dua opsi. Saya tunjukkan lebih dahulu opsi pertamanya. Penyelesaian di dalam tatanan sumbu relatif. Jadi kita akan jadikan di sebelah kiri ini adalah simpangan relatif, kecepatan relatif, dan jadi yang kita rubah adalah yang absolut ini dirubah jadi relatif
disubstitusi jadi relatif menggunakan persamaan satu ini begitu. Kalau kita akan bermain dalam tatanan sumbu relatif, maka berubahnya menjadi demikian begitu. Kalau kita uraikan lagi, akan menjadi seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau kita bermain dalam tatanan sumbu absolut, jadinya bagaimana? Di sini nggak saya tuliskan. Yang saya tuliskan cara yang lebih efektif. Begitu. Supaya Anda bisa punya kesimpulan. Persamaan aslinya dari absolut ditambah relatif ditambah ini gempa itu demikian persamaan. Kalau kita bermain dalam tatanan sumbu relatif, ini persamaannya mx double dot relatif tambah cx dot relatif tambah kx relatif sama dengan m kalikan x double dot ground. Percepatan di ground, percepatan di tanahnya, begitu ya. Oke, bisa dipahami ini persamaan diferensial gerak dalam tatanan sumbu relatifnya. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Kalau kita bermain dalam tatanan sumbu absolut, ini jadinya bagaimana ya? Berarti kita rubah yang di kiri ini dengan absolut semua. Berarti ya ini tetap mx double dot absolut ditambah c. Ini kita ganti dengan persamaan satu jadi x absolut dikurangi dengan ground, begitu kan ya? Tambah x absolut dikurangi ground, begitu kan ya? Begitu kan ya? Dari persamaan satu. Iya, Pak. Benar kan ya? Iya, Pak. Oke. Terus kita ingin bermain dalam tatanan sumbu absolut, ya berarti kita uraikan absolut ditambah c absolut ditambah x absolut sama dengan kx ground ditambah cx ground. Begitu ya. Sementara kalau ini bermain di tatanan sumbu absolut, jadinya begini. Bermain di tatanan sumbu relatif ada seperti ini. Anda dihadapkan pada dua pilihan ini. Coba Anda cermati. Untuk persoalan gempa ini ada dua pilihan. Anda akan bermain pada tatanan sumbu relatif atau akan bermain dalam tatanan sumbu absolut. Sudah tersedia pilihannya begitu? Dimengerti? Tolong dijawab. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Oke. Anda pilih mana ya dari dua opsi ini? Kalau Anda suruh pilih salah satu begitu, pilih yang mana dan alasannya apa? Mengerti pertanyaan saya? Mengerti, Pak. Ya. Coba Anda pikirkan, kemudian Anda jawab, dan jawaban itu diiringi pertimbangan apa? Anda disediakan dua pilihan, pilih salah satu, dan alasannya apa? Pada pertanyaan lagi kayak gini, cobalah difikirkan, bukan nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya. Ini masalah engineering. Anda perlu menumbuhkan intuisi engineering, begitu kan ya? Coba, masa dari 40 mahasiswa
nggak satu pun berusaha menjawab sih. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau saya mungkin milihnya dari yang absolut, Pak, karena di dunia nyatanya di real kan agak susah membedakan antara mana yang perpindahan akibat ground, mana yang perpindahan relatifnya, dan bisa dilihatnya mungkin yang secara keseluruhannya gitu, absolutnya, Pak. Tapi dua-duanya benar nggak menurut Anda? Bermain di tatanan relatif dan bermain di tatanan sumbu absolut, secara akademik dua-duanya dibenarkan nggak? Benar. Benar, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ini persamaan. Matematiknya 100% benar. Yang satu ini 100% juga benar. Tidak ada sedikit pun kesalahan di matematiknya. Ini keduanya disuguhkan pada Anda. Terus Anda disuruh memilih yang mana sebaiknya Anda pilih kalau Anda pilih salah satu. Dan kalau Anda pilih alasannya apa, begitu. Dua-duanya benar kok. Ini untuk supaya pikiran Anda itu tergembleng. Anda tadi Raka, ya? Yang jawab Raka tadi? Iya, Pak. Anda pilih yang bermain di tatanan sumbu absolut, ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Atau semua sama pikirannya? Hal seperti ini adalah dalam rangka Anda memilih pilihan supaya ada sesuatu yang bisa didapatkan. Ini persamaan diferensial kan ya? Bermain di tatanan sumbu relatif itu permainan matematik, ini juga bermain di tatanan sumbu absolut juga permainan matematik. Dan kita ingin mencari solusi, baik di tatanan sumbu absolut maupun di tatanan sumbu relatif. Begitu kan ya? Kedua persamaan ini benar 100%, tidak ada apa? Tampaknya sih memang berbeda, tapi dua-duanya identik begitu loh. Namun ketika kita harus menyelesaikan persamaan satu ada ataupun dua, kira-kira effort yang dicurahkan berbeda tidak ya? Untuk menyelesaikan persamaan di ruang absolut dan ruang relatif, kira-kira effortnya sama nggak ya? Sama, Pak, karena sama-sama tidak homogen. Iya, betul. Anda sempat menyebut sama-sama tidak homogen, betul. Coba Anda plototin lagi. Udah mau mengarah nih berarti jawaban Anda. Dua-duanya sama-sama tidak homogen, betul. Tapi adakah perbedaan lagi di antara dua? Kesamaannya betul, dua-duanya sama-sama tidak homogen. Adakah perbedaan keduanya? Ada, Pak. Apa? Kalau yang absolut kan berarti ada dua besaran ya, Pak. Ya. Kalau relatif cuma satu besaran, jadi ya, lebih efektif. Yang mana? Yang relatif, Pak, berarti. Nah, sempurna jawaban Anda. Anda disuguhi dengan dua persamaan diferensial yang berbeda, tapi sebetulnya untuk menjawab hal yang sama-sama, yaitu respon simpangan, begitu kan? Bahwa kedua persamaan ini akan membutuhkan effort yang berbeda di dalam penyelesaiannya. Mengingat bentuk non-homogennya
banyaknya berbeda. Ketika kita bermain dalam tatanan sumbu relatif, bentuk non-homogennya tunggal, hanya ada satu. Tapi kalau bermain di tatanan sumbu absolut ada dua nih. Anda sudah belajar persamaan diferensial, maka energi yang dicurahkan untuk menyelesaikan kedua persamaan ini, waktu, energi, sama enggak? Beda, Pak. Beda. Dua-duanya langkahnya benar, tapi energi dan waktu yang dibutuhkan pasti berbeda. Kalau Anda sayang umur begitu, Anda pasti milih alternatif satu, bermain di tatanan sumbu relatif. Lebih pendek pasti. Langkahnya lebih pendek. Bisa dimengerti hal-hal seperti ini? Bisa, Pak. Jadi logika seperti ini hendaknya dibangun begitu. Ya. Mau bermain di tatanan sumbu relatif atau absolut, ya dua-duanya punya hubungan, cuma masalahnya kalau mencari efektivitas, bermainlah di tatanan sumbu relatif begitu. Kalau bermain di tatanan sumbu relatif, berarti solusi yang Anda dapatkan adalah simpangan relatif kolom. Begitu kan ya? Ya, Pak. Untuk mendapatkan simpangan absolut, apakah Anda harus bermain menyelesaikan persamaan diferensial ini? Persamaan diferensial ini akan menghasilkan simpangan absolut. Kalau yang bermain di tatanan sumbu relatif, Anda akan dapatkan simpangan relatif. Kalau Anda sudah menyelesaikan dengan permainan di tatanan sumbu relatif untuk mendapatkan simpangan di sumbu absolut, apakah Anda harus terjun ke sini? Harus terjun ke sana enggak? Boleh-boleh saja kalau Anda menyia-nyiakan umur begitu. Tapi kalau saya enggak mau. Saya pengen kalau simpangan relatif sudah dapat, untuk mendapatkan simpangan absolut, gunakan saja persamaan satu ini. Iya kan? Simpangan satu itu adalah, persamaan satu itu adalah simpangan absolut sama dengan simpangan di ground ditambah simpangan relatif. Begitu kan ya? Itulah langkah-langkah efektif supaya umur Anda itu lebih bisa bermanfaat buat yang lain-lain. Begitu. Makin banyak bentuk non-homogennya, selain effortnya lebih banyak, potensi salahnya juga lebih tinggi. Begitu kan ya? Bisa dimengerti, potensi salahnya lebih tinggi lagi begitu. Udah lebih capek, tapi potensi salahnya lebih tinggi. Ya, kalau bisa dihindari kenapa tidak? Begitu kan ya? Itulah logikanya harus begitu. Ini benar, cuman ya tadi dua persoalannya, effort dan waktu untuk menyelesaikan lebih banyak, potensi salahnya lebih tinggi. Kalau Anda nggak mikir ke sana, ya Anda nggak memikirkan untuk lebih mengefektifkan umur Anda buat kepentingan yang lainnya, begitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi bermain saja lebih baik bermain di tatanan sumbu relatif. Lebih ringan effortnya, potensi salahnya lebih kecil, begitu kan ya. Nah, kalau kita bermain di tatanan sumbu relatif, kelihatan ini seperti getaran paksa, identik dengan getaran paksa ini jadinya. Iya kan? Getaran paksa.
Satu hal yang perlu saya sampaikan ketika aksi yang bekerja ini adalah gempa. Anda lihat di diagram ini, Anda lihat struktur ini, model struktur ini. Coba Anda cermatin ini. Ada sesuatu yang penting untuk diketahui. Jadi ketika suatu struktur bangunan sipil kena gempa, respon struktur salah satunya adalah gaya dalam, itu apa? Dampak struktural akibat gempa itu adalah karena simpangan relatif kolom ini. Begitu kan ya? Dampak struktural akibat gempa itu karena simpangan relatif kolom. Yang akan menimbulkan gaya dalam pada akhirnya itu di-create karena adanya simpangan relatif kolom ini. Begitu ya? Dampak struktural itu dari situ. Tetapi bahwa ini ada lantai ini, lantai itu mengalami simpangan absolut. Kalau Anda lagi berdiri di lantai ini, atau ini gedung bertingkat gitu, kalau Anda lagi ada di lantai di sini begitu, maka yang Anda rasakan itu simpangan yang mana ya? Kalau Anda lagi ada di lantai begitu, di lantai di dalam gedung, kalau lagi ada gempa, yang Anda rasakan itu simpangan yang mana? Ini Anda itu ada 40 orang loh. Absolut, Pak. Absolut. Simpangan absolut. Jadi lantai ini akan mengalami percepatan absolut. Kalau Anda lagi ada di dalam gedung, ada gempa, Anda bisa merasa pusing begitu. Karena apa ya? Karena percepatan absolut. Jadi ketika terjadi gempa, maka ada dua faktor yang perlu menjadi perhatian kita. Kita perlu amankan strukturnya, itu dari simpangan relatif ini. Kita perlu nyamankan orang-orang yang ada di dalam gedung dari percepatan absolutnya. Begitu kan ya? Dua-duanya penting. Percepatan absolut itu juga bisa mengganggu peralatan-peralatan elektronik yang ada di dalam, yang sensitif terhadap getaran, begitu kan ya? Peralatan-peralatan elektronik yang sensitif terhadap getaran yang ada di dalam gedung, itu akan terganggu karena percepatan absolut. Dua-duanya harus kita batasi. Simpangan relatifnya kita batasi supaya strukturnya aman, dan percepatan absolutnya juga kita batasi supaya kita nyaman di dalam gedung, dan peralatan-peralatan elektronik atau peralatan medis begitu, peralatan medikal yang misalkan rumah sakit juga aman, nggak kolaps gitu, ya, itu simpangan absolutnya. Kita harus jaga itu. Jadi dalam hal gempa ada dua respon itu yang hendaknya diperhatikan. Tetapi kalau Anda ingin efektif langkahnya, Anda selesaikan dalam ruang relatif dulu. Ini persamaan diferensial ini bermain di dalam tatanan sumbu relatif, begitu kan ya? Jadi untuk dampak strukturalnya begitu, karena simpangan relatif kan kolomnya. Ya kan? Nah, kalau Anda ingin mendapatkan percepatan absolut lantai bagaimana? Ya tambahkan aja di sini. Ini simpangan relatif. Kolomnya sudah dapat, Anda jumlahkan dengan simpangan di ground. Dapatlah simpangan absolut.
maka dari sini Anda akan dapatkan percepatan absolutnya untuk menghitung atau mempertimbangkan aspek kenyamanannya. Begitu ya, itu langkah yang efektif. Anda tidak perlu, kalau sudah dapatkan simpangan relatif untuk mendapatkan simpangan absolut, nggak perlu harus bersusah payah bermain di sini, nggak perlu. Sayang umur, begitu. Bisa dimengerti logika ini? Nah, begitu ya. Jadi kita bermain di tatanan sumbu relatif, begitu. Dan kita substitusikan S-groundnya, begitu. Misalkan S-ground itu berupa fungsi harmonik, maka S-ground akan berupa seperti ini. Jadi M, misalkan simpangan di ground itu adalah berupa fungsi harmonik seperti ini, X0 adalah amplitudo simpangannya, maka kita punya F0-nya itu adalah ini, M X0 omega kuadrat, omega bar kuadratnya adalah F0-nya. Jadi ini seperti beban harmonik saja, begitu ya. Kita sudah mendapatkan solusi yang lalu untuk fungsi harmonik seperti ini. Ini adalah bebannya, begitu fungsi harmoniknya. Maka kita sudah dapatkan solusi yang lalu adalah seperti ini, begitu. Ini simpangan relatifnya. Steady state untuk relatif, ya. Steady state untuk relatifnya seperti ini, ya. Nah, kalau kita kelola lebih lanjut, ini ada M, ada omega 0, begitu, maka akan kita dapatkan rasio R, begitu. Akhirnya kita dapatkan ini. Amplitudo simpangan relatif kolom maksimum dibagi dengan simpangan di ground, kita dapatkan seperti ini hasilnya. Bergantung kepada rasio frekuensi dan rasio redaman, begitu. Nah, kalau kita gambarkan rasio ini tadi adalah kurvanya seperti ini, begitu. Ya. Ini kurva engineering. Kalau Anda ingin lebih jauh, ya sisihkan waktu untuk memelototin kurva ini, menyimpan informasi apa saja kurva ini, begitu kan ya. Ini sumbu horizontal ada rasio frekuensi, sumbu vertikal adalah rasio simpangan terhadap simpangan di ground, begitu. Nah, kalau saya bisa sampaikan, ini ada diagram di samping ini menggambarkan respon simpangan relatif kolom yang berkaitan dengan gaya geser ataupun momen lentur yang akan dialami oleh struktur bangunannya. Sebagaimana diketahui bahwa rasio redaman besi struktur itu kurang dari 20%. Ya. Coba Anda perhatikan kalau bila mana nilai dari rasio frekuensi R itu kurang dari 0,70, jadi kurang lebih di sini, begitu, maka respon simpangan relatif maksimum itu akan lebih kecil dari simpangan ground. Coba kalau R-nya itu lebih kecil dari 0,70, maka untuk bangunan-bangunan sipil itu simpangan relatifnya lebih kecil daripada amplitudo di ground-nya, begitu. Ya, bisa dimengerti. Nah, namun ketika rasio redaman lebih besar 0,74, maka respon simpangan relatif maksimum dari kolom itu akan lebih besar daripada simpangan di ground. Jadi bergantung kepada rasio frekuensi. Kalau gempa biasanya frekuensinya tinggi, sehingga ini nilai rasionya akan berada di atas 1.
Jadi kolom akan tersiksa, begitu kan ya? Gempa itu memiliki frekuensi dominannya di atas frekuensi bangunan, sehingga nilai D-nya pasti di atas 1 begitu. Bangunan itu tersiksa, gaya dalamnya tersiksa begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, berikutnya kita bahas mengenai integral 2 Hamel. Kita sudah bahas yang lalu. Kalau suatu massa dipukul, dikenakan impuls begitu, oke, ini impuls begitu ya. Kalau suatu massa dipukul, ini pukulan ini impuls, maka massa tadi akan mengalami perubahan momentum. Berarti satuan impuls itu harus sama, apakah atau harus sama dengan satuan momentum? Kita cek begitu. Impuls jadinya satuannya apa ya? Impuls ini punya satuan apa ya, Prof? Didapat dari sini. Ruas ini adalah impuls. Jadi satuan impuls itu apa ya? Newton meter, Pak. Coba. Anda tadi siapa ya? Nikola ya? Ya, Pak. Newton meter. Newton second, Pak. Maaf, salah, Pak. Apa? Newton second, Pak. Newton second, ya oke. Ini kita bicara impuls pada struktur bangunan sipil, begitu ya? Nggak salah-salah sekali sih Anda pakai satuan Newton second, nggak terlalu salah betul begitu. Namun akan lebih tepat. Ini bangunan sipil. Bangunan sipil, kalau dihadapkan pada satuan gaya dengan Newton, nggak bergeming. Begitu pakai satuan gaya buat struktur bangunan sipil, sebaiknya kilonewton, begitu. Supaya terasa. Jadi satuannya adalah kilonewton, ini second. Jadi satuan impuls itu adalah kilonewton. Bisa dimengerti? Kelaziman ini hendaknya Anda kenali supaya Anda tidak ada handicap di dalam komunikasi. Begitu ya? Nggak salah sekali sih. Masih oke saja Newton second, tapi kurang lazim. Karena ini yang kita bicarakan bangunan sipil. Kalau momentum itu apa sih? N kalikan V, begitu kan ya? M kali V itu satuan teknisnya apa ya hasilnya? Massa satuannya apa ya? Ini Anda belajar engineering. Hendaknya satuan teknis itu terus melekat. Ini ada impuls, ada momentum. Anda perlu ngecek. Sama nggak kedua satuan teknis dari besaran satuan teknis dari kedua besaran tadi sama nggak begitu? Massa satuannya apa? Kalau tadi Anda sudah gunakan kilonewton, sebaiknya juga ada kilonewtonnya. Apa satuan teknis dari massa? Massa itu apa sih? Berat dibagi gravitasi kan ya? Beratnya pakai satuan kilonewton, gravitasi adalah sentimeter per detik kuadrat. Begitu kan ya? Kali kecepatan adalah sentimeter per detik. Hasilnya apa? Sentimeter hilang, kilonewton. Oke,
tenis momentum dan satuan tenis dari impuls itu sama. Jadi suatu massa bila mana dikenakan impuls akan terjadi perubahan kecepatan begitu. Jadi Duhamel melihat riwayat waktu dari Gaia, ini riwayat waktu dari Gaia, itu yang ada di pikiran Duhamel ini adalah rentetan impuls. Jadi kalau kita bagi-bagi selang delta T begitu, Gaia ini, Gaia yang bekerja untuk selang waktu tertentu begitu, itu dipandang oleh Duhamel sebagai deretan impuls. Kalau Anda punya suatu impuls, maka impuls tadi akan memberikan perubahan kecepatan terhadap massa yang dikenainya. Bisa dimengerti? Jadi kita berangkat pelan-pelan begitu. Jika suatu massa kena impuls, maka kecepatan yang dialami massa tadi ada I dibagi M begitu. Kalau massa tadi awalnya diam, maka akan mendapatkan kecepatan awal V0 sebesar I per M begitu. Kalau impuls itu dikenakan pada sistem SDOF yang tidak diredam, maka kecepatan awal tadi akan menimbulkan getaran yang rumusnya ini, begitu. Suatu sistem SDOF yang tidak diredam, ketika dikenakan gangguan awal berupa kecepatan awal saja, maka ini responnya. Anda sudah mengenal ini. Nah, ketika impuls tadi, ini tadi ketika impuls itu diberikan di T sama dengan 0, ini ada responnya. Tapi kalau impuls itu diberikan pada saat T sama dengan tau, dan kita ingin mengetahui respon pada saat T di sesudahnya begitu, maka inilah respon simpangan pada saat T, ketika impuls itu diberikan pada saat tau begitu. Nah, sekarang kalau impulsnya itu adalah ini, F kali delta tau dibagi M begitu, maka ini adalah simpangan yang terjadi pada massa pada saat T begitu. Nah, sekarang kalau suatu gaya itu dipandang sebagai rentetan impuls, maka respon pada saat T di sini berapa ya, kita tinggal mengintegrasikan persamaan ini. Jadilah ini. Inilah integral Duhamel. Pikiran Duhamel itu kalau melihat gaya, dia tidak melihat gaya. Dia melihatnya rentetan impuls begitu. Ya. Nah, sekarang yang ada di textbook itu integral Duhamel itu adalah untuk menentukan simpangan. Tapi saya bisa lengkapi bagaimana ekspresi integral Duhamel kalau ingin menentukan kecepatan pada saat T ketika dikenakan gaya. Prinsipnya sama, logikanya. Kalau kita tadi berangkat ketika suatu impuls mengenai massa akan timbul kecepatan, respon dinamiknya, simpangannya kalau tidak diredam seperti ini, maka dari sinilah kalau impuls itu mengenai suatu massa pada saat T, kecepatan massa tadi berapa begitu. Ini kecepatan. Ya. Nah, dengan langkah yang sama, maka integral Duhamel untuk menentukan kecepatan massa pada saat T akibat rentetan impuls tadi, ya ini begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tugas 1 sudah saya berikan, lumayan menuntut pemahaman Anda begitu terhadap materi yang sudah saya berikan.
dari kurva histeresis begitu, kemudian ada respon riwayat waktu, dan ada perhitungan energi, serta tadi yang kurva histeresis juga untuk perhitungan energi begitu, dan juga untuk gempa begitu untuk sistem SDUF. Nah, sampai di sini ini sudah mencukupi teori yang saya berikan untuk mengerjakan tugas 1 begitu ya. Minggu depan hari Kamis kebetulan libur, nanti saya nunggu berita dari Raka kapan waktu penggantinya. Iya. Kalau nanti dibicarakan sama semuanya begitu kapan minggu depan pengganti hari Kamis. Tapi Rabu tetap kita pegang. Masih cukup banyak materi yang harus saya berikan begitu. Dinamika struktur ini cukup banyak materinya. Ya. Dan menuntut pemahaman bekal persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial, dan matriks. Begitu ya. Coba Anda ulangi lagi matematik tersebut supaya Anda tidak kerepotan mengikuti materi ini. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ini sudah jam 10 begitu. Kita ketemu minggu depan, minggu terakhir sebelum UTS. Minggu depan saya masih akan berikan tugas 2 sebelum UTS. Sampai di sini ya. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.